Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami ta'zimi segenap jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Ridwan, ada Bapak Hari Salman, juga ada guru-guru kita Ustadz Wawan, Hamami, juga Bapak Ibu para jamaah yang insya Allah senantiasa mendapat keberkahan dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam suasana bulan Syawal, maka saya mengucapkan ja'alanallahu minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan Allah senantiasa menerima ibadah puasa kita selama bulan suci Ramadan kemarin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana kabarnya? Sehat semua ini? Alhamdulillah. Sambil makan nggak apa-apa, Pak? Nggak usah. Kalau kajian saya makan, nanti yang kajian siapa, kan gitu, Pak Tato? Alhamdulillah, siang hari ini hari Rabu, tanggal berapa Syawal sekarang? Akhir Syawal, 30 Syawal. Kita berjumpa lagi, bersilaturahim di tempat yang mulia, di suasana yang penuh dengan kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan ini menjadi penyebab kenikmatan Allah ditambah kepada kita semuanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, mari kita mengawali kajian kita di siang hari ini dengan tidak bosan-bosannya, tidak berhenti-hentinya, untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Sebab kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, syukur itu adalah pengikat nikmat. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya terbatas, Pak. Nikmat usia kita terbatas, nikmat harta kita terbatas, nikmat ilmu kita terbatas, nikmat harta kita pun terbatas. Tetapi kata Ibnu Qayyim, kalau kamu ingin mengabadikan nikmat itu, maka ikatlah dia dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ulama, madarul barakah asyukru ala ni'mah. Kunci utama dari keberkahan kita dalam segala hal adalah mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah. Begitu pula sebaliknya, kalau kita ingin nikmat kita cepat lepas, kita ingin nikmat kita tidak kekal abadi, maka lupakan, tidak usah disyukuri, maka insya Allah cepat hilang. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Ayatnya sudah hafal semua, la in syakartum la azidannakum. Cuman kadang jamaah pertanyaannya agak susah dijawab. Pak Ustadz, setiap ngelihat istri saya bersyukur tiap hari gitu. Istri saya nambah cantik, masakannya enak, saya bersyukur. Kira-kira akan ditambah tidak Pak Ustadz?
Itu tanyakan ke Ustadz Wawan, kira-kira gimana itu. Kalau bersyukur ditambah, tetapi jenis kenikmatannya bisa jadi tidak sama, kan begitu. Mensyukuri istri bisa jadi yang ditambah bukan istrinya, tapi harmonisnya yang ditambah, insya Allah. Harmonisnya rezekinya. Salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, juru syafaat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak akan mendapat syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah 1 tahun kita ditempa oleh madrasah Ramadan, dan hari ini pun Syawal juga hampir berakhir, maka ini momentum bagi kita untuk senantiasa muhasabah, kira-kira adakah nilai-nilai kebaikan yang ditempa oleh Ramadan kepada kita yang masih memberikan efek pada diri kita hari ini. Apakah ada nilai-nilai yang diberikan Ramadan yang kiranya kebaikan itu masih kita bawa menjadi rutinitas kita hari ini? Maka kalau kita lihat, alhamdulillah yang hadir di sini istiqomah sholat berjamaah. Yang hadir di sini juga istiqomah hadir majelis ta'lim. Ada konsumsi maupun gak ada konsumsi, semangatnya insya Allah sama. Mudah-mudahan ini tanda bahwa majelis ta'lim kita penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, judul kajiannya dibuat oleh Ustadz Wawan. Agak serem sebenarnya judulnya. Jadi kita disuruh mensyukuri nikmat dan ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu saya ingin mengawali kajian di siang hari ini dengan mengutip perkataan Sayyidil Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah. Ini kitab tasawuf, Pak. Tasawuf itu tazkiyatun nafas, kitab yang membahas tentang bagaimana membersihkan jiwa. Kata Sayyidil Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, beliau mengatakan, i'lam ayyuhal murid anna awwalat tariqi ilallahi sabrun wa akhiruhu syukrun wa awwaluhu ana'un wa akhiruhu hana'un wa awwaluhu ta'abun wa nasabun wa akhiruhu fathun wa kashfun wal wusulu ila ghardin. Ini ungkapan yang sangat luar biasa. Kata Imam Al-Haddad, ketahuilah wahai murid-muridku, beliau menulis kitab ini untuk muridnya, Pak. Sesungguhnya perjalanan untuk mencapai Allah, perjalanan kita untuk wusul pada ridha Allah, diawali dengan satu makom yang disebut dengan makom yang bernama sobrun. Apa artinya sobrun? Kesabaran. Wa akhiruhu syukrun. Pintu awalnya adalah sabar, lalu pintu akhirnya adalah bersyukur. Wa awwaluhu ana'un wa akhiruhu hana'un. Pintu awalnya adalah bersusah payah, kesulitan, lalu pintu akhirnya adalah kebahagiaan. Wa awwaluhu ta'abun. Pintu awalnya adalah lelah, wa akhiruhu fathun wa kashfun. Nanti akan diakhiri oleh terbukanya, tersingkapnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kalau diibaratkan perjalanan kita menuju Allah ini Bapak Ibu seperti perjalanan kita di rel kereta api, maka ada terminal-terminal yang harus kita lalui. Nah, dalam disiplin ilmu tasawuf, terminal ini disebut dengan maqamat, maqam. Apa terminal pertama yang harus dilalui? Maqam yang pertama kata Imam Al-Haddad adalah sabrun, kesabaran. Wa akhiruhu syukrun. Baru pintu akhirnya adalah bersyukur. Artinya apa? Seakan Imam Haddad mengatakan kepada kita, tidak akan mungkin kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur kalau kita tidak melewati satu pintu, satu makom
yang disebut dengan sabar. Dan ini saya kira bisa kita rasakan sehari-hari Bapak Ibu. Ibunya nggak ada ini Pak ya? Saya dari tadi ngomong Bapak Ibu, ibunya nggak ada ini. Oh ya, bapak-bapak berarti. Tapi alhamdulillah seger semua Pak, alhamdulillah. Jadi kata Imam Al-Haddad, tidak mungkin kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur kalau nggak melewati makom yang namanya sobrun. Dan ini bisa kita rasakan. Kita pernah merasakan di fase gimana sholat itu begitu berat, betul Pak ya? As-salatu khairum minan naum. Mau bangun subuh tuh beratnya luar biasa. Di Indonesia masih mending, iklimnya tropis Pak. Kalau di Arab, kadung panas banget, kadung dingin banget. Itu mau ngambil air wudhu saja, itu rasanya kalau benar-benar bukan karena kesabaran, sepertinya lebih milih mengkodok sholat. Kalau kita di Timur Tengah. Tapi lama-lama kita istiqomah jamaah, akhirnya sampai pada level sholat itu jadi nikmat. Cukup dengar azan otomatis naik lift lantai 6. Kan begitu Pak. Dulu awal-awal mau hadir kajian harus ada iming-iming konsumsi makan siang sembakonya Mas Oji. Awal-awal. Tapi setelah menikmati kajian, setelah kita bisa menempuh kesabaran, nggak perlu dipanggil, bahkan kita kadang nyari-nyari jadwal. Ustadz Wawan dihubungi kapan kajian lagi, benar nggak tuh? Benar. Berarti kita sudah menempuh makom sober untuk menuju makom syukur. Nah ini dia. Mengapa makom sabar itu penting? Kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, innal imana nisfan. Sesungguhnya iman kita itu ada dua bagian. Nisfuhu sobrun wa nisfuhu syukrun. Iman kita tuh ibarat jantung yang dibelah dua Pak. Separuh sebagiannya itu bernama sabar, dan separuh yang lain yang kedua itu namanya syukrun, bersyukur. Jadi iman itu kalau diumpamakan seperti jantung, separuhnya yang pertama itu kesabaran, separuh yang kedua itu adalah makom syukur. Karena menjadi pondasi keimanan, maka kalau kita perhatikan Bapak Ibu, tanpa Ibu, Bapak-bapak saja, maka seluruh kisah-kisah yang ditampilkan Al-Quran kepada kita, khususnya tentang kisah-kisah Nabi Allah, itu kebanyakan cuplikan yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tentang bagaimana kisah-kisah kesabaran mereka. Coba saja perhatikan. Nabi-nabi Allah tuh umurnya panjang-panjang. Bahkan Nabi Nuh dikatakan 950 tahun. Tetapi yang diceritakan kepada kita di dalam surat Nuh di dalam Al-Quran itu episode cuplikan di mana beliau bersabar menghadapi umatnya yang ngeyel. Nabi Lut alaihi salam misalnya. Nabi Lut alaihi salam yang diceritakan apa? Kisah sabarnya menghadapi kaumnya di kota Sodom saat itu. Bahkan di antara yang membangkang adalah istrinya Nabi Lut sendiri. Jadi yang diceritakan oleh Allah adalah ujian kepada Nabi itu dan bagaimana para Nabi itu sabar. Nabi Nuh 950 tahun, pengikutnya nggak kurang atau nggak lebih dari 60 orang. Bahkan di antara yang tidak beriman kepadanya justru anak kandungnya sendiri, Kanaan. Itu Nabi Nuh. Diuji lewat putranya Kanaan. Kisah Nabi apa lagi sebutkan? Nabi Ayub yang diceritakan sama Allah bukan nikmatnya tetapi sabarnya dalam menghadapi ujian. Nabi Ayub menghadapi penyakit yang luar biasa dan beliau sabar menghadapinya. Ada lagi kisah wanita yang diceritakan Al-Quran karena punya suami yang agak kurang ajar Pak. Siapa kira-kira kisahnya? Asiyah. Punya suami namanya Fir'aun. Asiyah bukan Aisyah Pak ya. Kalau Aisyah istrinya baginda Nabi. Tapi kalau Asiyah istrinya Fir'aun. Yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah Asiyah diuji melalui suaminya. Nabi Zakaria misalnya. Nabi Zakaria alaihi salam yang mengatakan sampai umur 90 tahun masih belum dikaruniai seorang anak. Segala cara ditempuh oleh Nabi Zakaria alaihi salam
Bahkan suatu ketika pernah masuk ke dalam mihrab tempat ibadahnya Siti Maryam, bundanya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, maka di situ ditemukan makanan. Nabi Zakaria heran, qala anna laki hadza. Wahai Maryam, dari mana makanan ini padahal kerjaanmu itikaf? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ini makanan datang dari Allah dan Allah memberi rizki yang tidak terduga bagi siapa saja yang Ia kehendaki. Maka Nabi Zakaria menemukan bahwa mihrab Maryam adalah tempat dikabulkannya doa. Maka bagaimana Al-Quran menceritakan? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Sejak saat itu Nabi Zakaria sering datang ke tempat ibadahnya Siti Maryam, ke mihrabnya, lalu sering berdoa di situ. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Lalu dikabulkan oleh Allah setelah berpuluh-puluh tahun. Inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, buah dari kesabaran ini, aku memberikan kau kabar gembira dengan seorang putra, bahkan Allah yang ngasih nama. Namanya Nabi Yahya alaihissalam. Ada nabi yang diuji lewat anaknya, Nuh dengan Kan'an. Ada nabi yang diuji kesabarannya nunggu anak, Nabi Zakaria alaihissalam. Bahkan ada nabi yang diuji dengan anak yang banyak. Siapa Pak? Nabi yang diuji anaknya banyak. Nabi Yakub alaihissalam. Berapa anaknya Nabi Yakub? Sekitar 12. Tapi di antara yang 12 ini, yang 10 bersekongkol untuk membunuh anaknya yang terakhir, Yusuf alaihissalam. Jadi diuji dengan anak yang banyak, tapi yang 10-nya bersekongkol untuk membunuh Ismail. Artinya apa? Setiap, ya, nama anaknya Yusuf alaihissalam yang ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya, dan itu diceritakan di dalam Al-Quran. Apalagi misalnya ada kisah keluarga Imron. Imron ini kekasih Allah yang selama hidupnya kepingin punya anak laki-laki. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku nazar kalau aku punya anak laki-laki, aku wakafkan anak ini untuk berkhidmah di rumahmu, Baitul Maqdis. Tetapi apa? Rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dzakaru kal unsa. Tetapi ketika lahir yang terakhir justru perempuan yang diberi nama Maryam. Jadi ada nabi yang diuji dengan anaknya yang banyak, ada nabi yang diuji kesabarannya nunggu anak, ada nabi yang diuji pingin anak laki-laki, dikasihnya anak perempuan. Artinya mengapa? Seakan-akan Al-Quran memberikan rumus bagi kita bahwa sunnatullah, Allah tidak akan memberikan nikmat yang besar kepada hambanya kecuali menjalani garis sunnatullah yang dilalui. Apa itu? Fasenya mesti akan ada ujian dulu, lalu ujian itu dihadapi dengan fase makom sabar, baru setelah itu Allah memberikan kabar gembira, yang dengan itu kita akan mencapai makom syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sunnatullahnya di dalam Al-Quran. Nah, maka sabar ini adalah sifatnya para anbiya wal mursalin. Bahkan, di antara nabi yang diceritakan tentang kelimpahannya, siapa? Nabi yang diceritakan tentang nikmat-nikmatnya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu pun oleh Allah dikasih warning bahwa kenikmatan itu innahu min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Nabi Sulaiman diberi kerajaan yang besar, diberi kekayaan yang luas, bahkan diberi satu mukjizat yang enggak diberikan Allah kepada nabi-nabi lain. Apa mukjizat Nabi Sulaiman kira-kira Pak? Bisa berbicara dengan hewan, bisa faham bahasa hewan. Kita bersyukur enggak diberi keistimewaan ini Pak. Kalau diberi keistimewaan bisa paham bahasa hewan, itu kadang kita bisa repot sendiri. Lewat ada kucing, dengerin curhatnya kucing. Ngelewatin di tembok ini ada semut lewat, ngedengerin semut itu bertabrakan. Saya gimana kabar ente dari mana, kita dengerin. Capek Pak. Nabi Sulaiman dikasih karomah mukjizat bisa dengerin suara hewan.
Tetapi itu pun Nabi Sulaiman mengatakan, inna hadza min fadli rabbi, sesungguhnya semua yang engkau lihat ini adalah anugerah Tuhanku, ashkur am akfur, liyabluwani, untuk mengujiku apakah aku masuk di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur ataukah justru kufur terhadap nikmatnya. Nah, maka saya ingin mengutip ada ucapan yang menarik dari Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ketika Imam Al-Ghazali mengatakan as-sabru 'alal 'afiyah asyaddu minas sabri 'alal bala. Kata Imam Ghazali, terkadang kesabaran kita atas ujian yang bernama nikmat itu jauh lebih berat daripada kesabaran kita terhadap ujian Allah yang bernama musibah atau bala. Artinya apa? Kalau kata Imam Ghazali, kita sering lulus ujian ketika diuji dengan cobaan. Tetapi kita jarang lolos ketika diuji dengan kenikmatan. Kalau kita sakit gigi aja Pak, insya Allah zikir kita lebih banyak. Sakit gigi kumat cekot, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gitu Pak ya. Kita kesandung kaki kita sakit, Allah, Allah, Allah. Zikirnya gampang. Kalau kita sakit misalnya, biasanya istighfarnya lebih banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ketika kita diuji dengan ujian yang bernama nikmat, biasanya di situ jarang yang lolos. Jarang yang lolos. Azan berkumandang, nanggung Pak Ustadz, mobil masih belum bersih, masih dicuci mobilnya. Nah, maka kata Imam Ghazali, as-sabru 'alal 'afiyah asyaddu minas sabri 'alal bala. Terkadang kesabaran kita untuk menghadapi nikmat yang bernama atau cobaan yang bernama nikmat justru lebih berat daripada cobaan yang bernama ujian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dalam kesempatan ini sedikit kita membahas beberapa hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi membuat bab khusus tentang babus sabr, tentang bab yang berisi kesabaran, di mana Imam An-Nawawi membuka dengan mengutip ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 155, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala yabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, walanabluwannakum, sungguh aku akan menguji kalian semua. Bala yablu, menguji, ditambah dengan nun taukid berarti sungguh aku akan menguji kalian semua. Bisyai'in minal khauf, ujian itu kadang berupa rasa cemas. Walju, terkadang dengan rasa lapar. Wa naqsin minal amwal, terkadang dengan kekurangan pada harta. Wal anfus, terkadang ditinggal oleh kerabat yang kita cintai. Was samarat, dan kurangnya buah-buahan. Aku akan menguji kalian wahai umat Islam, hamba-hambaku, dengan cobaan yang banyak berbagai macam bentuknya. Tetapi di akhir Allah Ta'ala mengatakan, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira, berilah kabar bahagia bagi mereka hamba-hambaku yang bersyukur. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan, ista'inu bis sabri wassalah, jadikanlah kesabaran dan salat sebagai penolong kalian. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka jangan lupa ada salah satu salat sunnah yang sering dilupakan. Kalau kita punya hajat sama Allah, salat sunnah 2 rakaat, niatnya salat sunnah Bapak, sholli sunnatal hajat, salat sunnah hajat. Kita ingin punya hajat, ingin punya acara besar di rumah, anak nikah ingin acara biar dilancarkan, jangan lupa disunnahkan salat sunnah hajat 2 rakaat. Ista'inu bis sabri wassalah. Bahkan baginda Nabi mengajarkan kita satu salat di mana dengan salat itu kita melibatkan Allah dalam segala hal. Salat apa itu? Salat istikharah. Sampai dikatakan, kana an-nabi yu'allimunal istikharah kama 'allamana surat al-Fatihah. Nabi mengajarkan kita para sahabat untuk salat sunnah istikharah sebagaimana ngajarin surat Fatihah. Jadi ke pasar kita mau beli baju istikharah,
minta sama Allah biar dipilihkan yang kita beli nanti yang terbaik. Mau beli handphone, sholat istikharah. Mau milih jodoh, sholat istikharah. Apapun hajatnya, sholati hajat, sholatkan istikharah. Sehingga sebagian ulama mengatakan, mana dima man istakhar wa man khaba man istasyar. Tidak rugi hamba Allah yang menjalankan dua hal di dalam segala urusannya. Yang pertama, bermusyawarah kepada sesama manusia, minta pendapat, sharing. Yang kedua adalah yang beristikharah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang fadilah sabar. Sekarang Imam An-Nawawi mengutip beberapa hadis yang penting di dalam Riyadhus Shalihin. Ada 3 atau 4 hadis saya kutip di sini. Hadis yang pertama diriwayatkan dari sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini pernah menyaksikan seorang sahabat yang hadir ketika pembagian harta ghanimah. Jadi kalau di dalam perang itu Pak, di dalam Islam kalau ada perang, harta rampasan perang yang punya musuh yang kalah, itu disebut dengan harta ghanimah. Itu nanti dibagi-bagi. Nah, kata Sa'id Al-Khudri, anna unasan minal ansor sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Sebagian kelompok lelaki dari Ansor meminta bagian harta ghanimah kepada baginda Nabi, lalu oleh baginda Nabi dikasih. Summa sa'aluh fa'atahum. Kemudian datang lagi orang lain minta lagi, dikasih lagi sama Nabi. Hatta nafida ma indah, sampai harta ghanimah itu habis. Faqala lahum hina anfaqa kullu syai'in biyadihi. Maka Nabi mengatakan, jatah harta ghanimahnya masih banyak, tetapi yang belum kebagian masih ada. Jatah ghanimahnya sudah habis, yang belum kebagian masih banyak. Nabi mengatakan, ma yakun fi khairin falan udakhiruhu. Tidak ada sebagian pun yang aku simpan, kata Nabi, semua sudah aku bagikan. Kemudian Nabi mengatakan, wa may yatasabbar yusabbiruhullah. Tapi barang siapa yang mencoba untuk bersabar, terutama kalian yang belum dapat giliran ini, yusabbiruhullah, maka dia akan diberi kekuatan oleh Allah untuk bersabar. Lalu Nabi mengatakan, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairun wa ausa' minas sabr. Tidak ada anugerah yang diberikan kepada hamba yang lebih baik daripada anugerah yang bernama kesabaran. Itu hadis yang pertama. Lalu hadis yang kedua diriwayatkan dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Aku takjub dengan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa, kata Nabi? Orang yang beriman itu seluruh hidupnya diisi dengan kebaikan. Kenapa begitu? In asobathu syarra syakar fakana khairan lahu. Ketika dia dapat nikmat, dia bersyukur kepada Allah, maka syukurnya jadi kebaikan bagi dia. Wa in asobathu dharra sabar fakana khairun lahu. Ketika dia mendapat sesuatu yang tidak mengenakkan bagi dia, maka dia menahannya dengan sabar, dan sabar itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Nah, ini menarik hadis ini. Di sini dikatakan marron nabiyyu bimra'atin tabki 'inda qabrin. Suatu ketika Nabi lewat kuburan, dan di kuburan itu ada seorang wanita yang menangis di pinggir makam. Jadi Nabi lewat kuburan, lalu wanita itu menangis. Faqal ittaqillaha wasbiri. Lalu Nabi menasihati dia, wahai wanita, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wasbiri, dan sabar. Jadi dia habis ditinggal kerabat yang meninggal, lalu nangis di pinggir kuburan. Sama Nabi disuruh sabar. Cuman wanita ini nggak tahu kalau yang ngasih nasihat ini Rasulullah, Pak. Ini lucu ini. Jadi dia dinasihati biar sabar, tapi dia nggak tahu kalau itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata wanita tadi setelah dinasihati? Dia nyolot. Faqalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Menjauh kamu dari saya. Kamu enak banget ngomong sabar-sabar karena kamu nggak diuji sebagaimana saya diuji. Wanita itu bilang gitu kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam ta'rifhu, dia dalam keadaan tidak tahu. Tak lama setelah itu ada orang yang bilang,
laki yang memberi nasihat kamu adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dia gemetaran, dia datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengatakan, faqalat ya Rasulullah, maafkan, saya tidak tahu kalau yang tadi nasihati saya itu adalah engkau. Maka Nabi mengatakan, innamas sabru indas sadmatil ula. Pahala kesabaran itu akan diberikan oleh Allah di detik yang pertama. Nah ini menarik Pak. As-sabru indas sadmatil ula. Orang kalau dapat musibah, kalau musibahnya sudah berlalu setahun, 2 tahun, lalu dia bilang, saya sabar, sudah saya ikhlaskan yang hilang kemarin, yang hilang tahun lalu. Itu wajar. Itu wajar, kenapa? Karena sudah berlalu lama. Tetapi hakikat kesabaran itu bukan yang sudah berlalu lama. Kata Nabi, as-sabru indas sadmatil ula. Orang itu mendapat fadilah kesabaran yang besar di detik pertama dia mendapatkan musibah. Semisal ada kerabat yang meninggal, yang kita sayangi, yang kita cintai, wafat, di hari itu pula kita bisa ikhlas hati kita menyerahkannya kepada Allah. Itulah yang baginda Nabi maksud dengan as-sabru indas sadmatil ula. Tapi kalau di hari pertama kita sudah berteriak-teriak seakan-akan tidak terima dengan takdir Allah, baru bulan depan, 3 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, saya sudah ikhlas Pak Ustadz. Bukan begitu. Yang dinamakan sabar itu adalah as-sabru indas sadmatil ula. Fadilah kesabaran kata Nabi diraih pada detik yang pertama kau mendapatkan musibah. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang keempat masih tentang seorang wanita di kota Madinah. Ada seorang wanita, al-mar'atu sauda atat Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Anas bin Malik, saya pernah menyaksikan di kota Madinah ada perempuan yang berkulit hitam datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia curhat, ya Rasulullah, inni asra wa inni atakasyaf. Saya punya penyakit. Asra itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan penyakit epilepsi, jadi suka apa itu Pak? Kalau lagi kumat kayak kejang-kejang. Ayan, penyakit ayan. Tapi ada yang mengatakan, ulama mengatakan asra itu suka kesurupan jin. Dia curhat sama baginda Nabi, ya Rasulullah, inni asra wa inni atakasyaf. Dan ketika penyakit itu kambuh, dia sering tanpa sadar membuka-buka auratnya. Jadi jilbabnya kelepas tanpa sadar. Dia nggak kuat Pak dengan cobaan itu. Akhirnya dia curhat sama baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, fada'ullaha ta'ala li. Doakan agar saya segera diangkat dari ujian ini. Ini bayangin Mbak, wanita berkulit hitam, kemudian kena ayan-ayan, dan ketika dia terkena penyakit epilepsi, tanpa kesadaran dia sering membuka auratnya. Luar biasa sekali ujiannya. Lalu dia minta doa, ya Rasulullah, doakan saya biar penyakit ini segera hilang. Apa kata Nabi? Qal in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau, yang sabar menghadapi ini, dan kamu akan mendapatkan surga. Wa in syi'ti da'autullah ayyu'afik. Tapi kalau kamu mau, aku akan mendoakan kamu agar Allah Ta'ala senantiasa atau memberikan kesembuhan atas penyakit ini. Jadi sama baginda Nabi dikasih 2 opsi. Kamu milih sabar, pahalanya surga. Atau saya akan doakan biar kamu lekas sembuh. Apa kata wanita tadi? Faqalat asbir. Karena janjinya adalah surga ya Rasulullah, saya memilih opsi untuk sabar. Faqalat inni atakasyaf. Tapi kemudian beberapa hari lagi datang wanita tadi. Ya Rasulullah, saya sudah tidak kuat. Penyakit saya kambuh lagi dan saya membuka aurat lagi tanpa kesadaran. Maka doakan saya ya Rasulullah biar sembuh. Akhirnya Nabi mendoakan dan gak lama sembuh. Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa dilihat dari hadis ini? Hadis ini menunjukkan bahwa pahala kesabaran itu sangat besar, sampai-sampai baginda Nabi menggaransi walakil jannah. Kalau mau kamu sabar, garansinya surga. Lalu yang terakhir, hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis ini kalau kita renungkan dahsyat maknanya, Pak.
Kata baginda Nabi, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malih. Senantiasa akan selalu ada ujian yang menimpa orang yang beriman, lelaki dan yang perempuan. Fi nafsihi, bisa jadi di dalam dirinya, wa waladihi atau pada anaknya, wa malih atau pada hartanya. Hatta yalqallaha ta'ala, sampai dia meninggal bertemu dengan Allah. Wa ma alaihi khati'ah, dan karena ujian tadi itulah ketika dia menghadap Allah tidak ada sama sekali catatan dosa pada dirinya. Artinya apa? Di antara fadilah kesabaran yang baginda Nabi SAW janjikan kepada kita adalah terhapusnya dosa-dosa. Maka kita mudah-mudahan bisa menjadi hamba Allah yang menggabungkan dua hal. Menjadi hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmatnya dan senantiasa diberi kekuatan untuk kesabaran. Baik sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam menghadapi sesuatu yang tidak kita senangi, dan yang terpenting adalah sabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Dan ini adalah level sabar yang paling tinggi, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Sebab banyak yang sabar di dalam taat, sholat sunnah kuat 100 rakaat, tetapi urusan meninggalkan maksiat dia tidak sabar. Maka dulu di zaman Nabi ada pemuda yang izin sama Rasulullah, ya Rasul, i'zan li bizzina. Saya beriman padamu, belum masuk Islam kerjaan saya tiap malam zina, maka izinkan saya zina. Para sahabat tercengang, Pak. Kenapa? Ini kalau diizinin enak banget. Tercengang para sahabat. Sama Nabi dipanggil, udnu minni, sini kamu mendekat. Sama Nabi diajak ngobrol. Apa kata baginda Nabi? Alaka ummun, kamu punya ibu enggak? Naam ya Rasulullah, saya punya ibu. Bagaimana kalau ibumu dizinai oleh orang lain? Alaka ukhtun, kamu punya saudari perempuan? Punya ya Rasulullah. Bagaimana perasaanmu kalau saudarimu dizinahi sama orang lain? Alaka bintun, punya anak perempuan enggak? Punya ya Rasulullah. Gimana kira-kira rasanya kalau anak perempuanmu dizinahi sama orang lain? Terus ditanya satu persatu anggota keluarga sama Rasulullah. Sampai pemuda itu nyerah lalu mengatakan, kalau begitu aku tidak akan berzina ya Rasulullah. Lalu Nabi memegang dadanya lalu didoakan sahabat ini, Allahumma ghfir zambah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosa pemuda ini dan jagalah kemaluannya. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian hadis yang menjadi pembuka kajian kita di siang hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi pelita cahaya untuk kita semua di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sekian dari saya, barangkali ada diskusi, tafadhol. Pak Ustadznya sabar, nggak ada airnya. Nggak usah Pak Saiful, guyon aja ini. Bismillah. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Definisi sabar itu seperti apa gitu ya? Terus ya itu definisi seperti apa, karena apakah sabar itu misalkan ketika orang berbuat jahat tapi kita puasa untuk membalas, atau misalkan untuk menahan supaya tidak berbuat jahat, hal itu disebut sabar. Seperti itu. Atau memang kita gimana gitu sabar? Iya. Padahal kita bisa untuk merubah. Ya, ini terima kasih Mas Muhammad ya, Mas Sidik Muhammad. Ini menarik pertanyaannya. Apa definisi sabar? Wah, ini mendalam ini Mas. Saya bukakan syarahnya. Di sini ulama mengatakan as-sabru fil lughati al-habsu. Sabar itu secara bahasa artinya adalah habs. Habs itu menahan. Seorang dikatakan sabar
ketika dia sebenarnya mampu melakukan suatu opsi perbuatan, tetapi dia menahan untuk tidak melakukannya karena semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu definisi singkat dari sabar. Nah, ulama lalu membagi sabar ini menjadi 3. Ada sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Kan kebanyakan kita memahami sabar itu kalau dapat musibah dia nerima, itu sabar. Sebenarnya cakupannya luas, lebih luas dari itu. Kita tahu kita diperintahkan sholat, tapi fisik kita malas untuk melaksanakan sholat. Kita lawan rasa malas itu, lalu tetap maksain diri sholat, itu pun bagian dari sabar. Sabar bagian yang pertama. Jadi sabar itu adalah as-sabru ala ta'atillah. Menahan diri untuk tidak ngikutin hawa nafsu kita, demi untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Naluri kita mengatakan, harta ini kan hasil kerja saya, ngapain saya kasih ke orang lain? Tetapi kita tahu perintah Allah bahwa ada perintah kewajiban berzakat misalnya. Maka kita melawan hawa nafsu itu untuk menjalankan perintah Allah, maka itu adalah sabar di dalam ketaatan. Jadi itu definisi sabar luas. Cakupan yang pertama, sabar di dalam ketaatan. Yang kedua yang tadi yang saya bilang, as-sabru an maharimillah. Sabar di dalam menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, dan ini levelnya lebih berat dari yang pertama. Lebih berat dari yang pertama. Bro, ayo kita minum-minum dulu lah. Kok udah lama nih nggak minum ini. Afwan, ane udah ikut ngaji, ane udah tahu bahwa minum khamr itu haram misalnya. Ayolah saya yang traktir. Mikir dia Pak, istikharah dulu kata dia. Masih mikir, susah ini. Ini namanya sabar di dalam menahan diri untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah. Ini definisi cakupan sabar yang kedua. Baru yang ketiga, as-sabru alal aqdar. Sabar atas sesuatu yang sudah terjadi. Atas sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah kepada kita. Maksudnya bagaimana? Nah, ini pertanyaannya bagus tadi. Apakah sabar berarti tidak menuntut hak? Nah, itu kan pertanyaannya. Tidak, sama sekali bukan begitu pengertiannya. Semisal harta kita diambil orang lain secara tidak hak, secara zalim, maka bedakan antara fikih dengan tuntutan tasawuf atau ilmu hati. Secara tasawuf, tazkiyatun nafas, ya kita sabar, kita ridho, ini ketetapan Allah, ini ujian dari Allah. Tetapi secara hukum zahir, secara fikih, kita harus menuntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Orang kalau ngambil hak kita, ya kita tuntut untuk dia agar mengembalikan haknya, itu tidak masalah. Makanya di dalam Islam itu ada namanya daf'us sha'il, orang yang membunuh orang lain yang masuk ke rumahnya ingin membahayakan harta, keluarga dan jiwanya. Kemudian kita membela diri kok sampai meninggal, itu tidak dosa, namanya daf'us sha'il. Apakah itu bertentangan dengan kesabaran? Tidak. Sama sekali tidak bertentangan dengan kesabaran. Sabar urusan hati, tetapi ikhtiar zahir harus tetap dijalankan. Itu masih dik ya. Jadi sama sekali tidak ada pertentangan. Bahkan mengeluh pun kata ulama, lisan kita kan sering Pak ya kalau sakit, ya Allah, aduh, apakah itu bertentangan dengan kesabaran? Tidak, karena itu masih manusiawi. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala merekam ketika Nabi Ayub mengeluh, Rabbi inni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sakit saya nih benar-benar saya udah nggak tahan. Itu keluhan, tetapi keluhan yang tidak sampai pada level menentang keputusan Allah, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah secara akidah adalah ketika sudah sampai pada level menentang keputusan Allah dan gak terima dengan keputusan Allah. Kurang lebih begitu Mas Siddiq, mohon maaf kalau kurang. Terima kasih. Cukup. Waalaikumsalam. Seperti yang kita tahu ya, dan kesempatan itu
Ustaz mengenai mungkin Ustaz sudah beristri dari sekolah kepada yang lain. Saya juga sesuatu yang berselimut kita di sekolah untuk sekarang kalau kita untuk kan punya dua titik orang gitu. Jadi itu sama. Jadi itu orang kita pikirkan kita masih punya istri yang masukkan kali itu dan kita mendapatkan saya segera mendapatkan apa yang mau dan mau. Jadi saya pribadi dan mungkin teman-teman pada umumnya mungkin bisa dijadikan sedikit ujian atau pembelajaran sama Ustaz mengenai kesabaran mungkin bisa kita jalan saat ini. Terus yang kedua saya mohon penjelasannya mengenai soal istighfar ya Ustaz. Karena ada beberapa Ustaz ulama yang bilang kalau mau istighfar itu harus 7 hari berturut-turut. Kalau bukan maksudnya dikasih jalan keluar yang terbaik. Ada yang bilang cuma 1 malam itu cukup kok di hari bulan jadi doa yang terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan pertama, ini pertanyaan berat Pak. Yang layak menjawab Ustadz Wawan ini levelnya. Maqamul anbiya wal mursalin. Maqamul anbiya wal mursalin. Yang pertama, sebagai seorang mukmin tentu yang mutlak harus kita lakukan adalah al-luju' war-ruju' ilallah. Itu mutlak, nggak ada tawar-menawar. Bahwa ketika kita diuji, semakin kencang hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa jadi ini adalah caranya Allah untuk menaikkan makom dan level kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mau cerita Pak ya tentang guru saya. Jadi ketika saya kuliah di Yaman, saya berangkat tahun 2010. Itu tahun 2012 peperangan sudah dimulai. Tapi saya milih bertahan. Tahun 2015 puncak peperangan berlangsung dan separuh kawan-kawan memilih evakuasi. Sejak 2012 kampus kami, nama universitas tempat saya belajar adalah Universitas Al-Ahqaf. Itu pendanaannya murni dari para aghnia, para dermawan yang tinggal di Qatar, tinggal di Kuwait, yang penghasilannya dari minyak bumi. Jadi kita kuliah itu gratis semua, Mas Yupi. Kita kuliah itu gratis, makan dapat 3 kali, asrama full AC dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Tapi sejak tahun 2012, sejak perang Yaman berlangsung, itu para donatur satu persatu mencabut donasinya. Tetapi yang saya perhatikan saat itu adalah, dan itu kerasa dari lauknya yang kita rasakan saat itu, yang pertama setiap Jumat kita makan ayam, sekarang sudah nggak ada ayam sama sekali. Sudah nggak ada daging, bahkan hampir setengah tahun kita nggak makan daging saat itu. Karena memang murni ngandalin donatur dan itu sudah cabut satu persatu. Dan yang paling terlihat adalah di keputusan kampus kami saat itu adalah menahan, bahasanya bukan tidak memberikan, tetapi menahan rotib syahri, gaji bulanan yang diberikan kepada dosen-dosen kami. Jadi dosen kami semua itu jumlahnya ratusan lebih, itu 2 bulan 3 bulan tidak menerima rotib syahri. Saya punya dosen dari Syria. Pernah suatu saat kita mergoin beliau beli bahan sembako
di toko kelontong dekat kampus dan itu disuruh catat ke pedagangnya karena belum ada uang untuk membayar. Tetapi yang saya pelajari itu hampir setahun, 8 bulan. Datang digaji sebagian tapi ditunda lagi selama musim perang itu. Tetapi yang saya pelajari dari para guru-guru saya adalah tidak ada berkurang di dalam semangat ngajarnya, Pak. Gak ada sama sekali, datangnya tetap tepat waktu. Itu yang saya pelajari dari guru-guru saya itu. Saya punya guru namanya Habib Alwi Al-Idrus. Beliau ngajar kami usul fikih, kitab Ghoyatul Wusul, kitab usul fikih. Itu kalau ngajar, misalnya telat 15 menit. Waktunya habis, beliau keluar. Nanti beliau ngomong ke mahasiswa. Nanti habis maghrib datang ke kampus ya. Kenapa Syekh? 15 menit tadi saya telat, mau saya kodoi. Loh, kita ikhlas kok. Ada teman saya nyeletuk begitu. Kita ikhlas kok Syekh, nggak usah diganti, nggak apa-apa, kita ikhlas. Ini bukan urusan saya sama kamu. Akad kerja ini urusan komitmen saya dengan amanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita datang ke kampus 15 menit Pak untuk dengerin ceramah beliau. Setelah 15 menit bubar. 6 bulan, 8 bulan. Ketika evakuasi, satu persatu teman saya bubar. Nah, kita saat itu punya pengajian tafsir di masjid. Diampu oleh guru saya dari Syria, Syekh Ismail namanya. Awalnya pesertanya 40 orang. Ketika perang berkurang jadi 20. Minggu depan berkurang jadi 10. Berkurang. Saya termasuk yang ikut sampai akhir. Dan beliau tetap menggebu-gebu. Sampai pada titik tinggal saya dan teman saya berdua dari Malaysia, teman saya. Yang ikut ngaji. Tapi gaya ngajarnya tetap menggebu-gebu, teriak-teriak seperti seakan-akan muridnya 100. Kemudian saya ngomong ke Syekh Ismail, ini kita tinggal berdua. Yang lain sudah pada pulang karena perang. Kira-kira pengajian tafsirnya mau dilanjut tidak? Kok seandainya tinggal antum aja akan saya layani? Itu guru kita Pak, Syekh Ismail Asyuri, di Tarim, Hadramaut. Maka kadang saya mempelajari sebenarnya hakikat sabar ini apa ya? Karena sabar itu ada batasnya nggak? Ada batasnya. Cuman kita yang memilih untuk berikhtiar mencari opsi di luar itu, monggo, itu juga pilihan. Atau tetap sabat. Tetap sabat itu tetap memilih untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya sambil menunggu waktu faraj. Waktu Allah menurunkan pertolongannya. Itu juga bagian dari ikhtiar kita orang-orang yang beriman. Jadi saya sebagai seorang agamawan kalau dimintain nasihat tidak mungkin memberikan solusi yang sifatnya administratif. Kita bisa nuntut atau tidak dan lain sebagainya. Itu solusi oleh Ustadz Wawan yang sifatnya administratif. Tetapi dari segi tawakal, dari segi hati, saya kira kita bisa belajar dari para ulama-ulama kita yang tetap teguh karena menganggap sebuah kerjaan itu adalah bukan hanya mencari nafkah yang halal, itu kewajiban, tetapi juga bagaimana Allah memberikan amanah kepada kita yang nanti semuanya akan dihisab bagaimana kita menjalankan amanah itu. Saya kira itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang istikharah, ini juga penting pertanyaannya Mas Yupi. Apakah harus 7 hari gitu ya? Ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan membaca Al-Quran. Pernah dengar nggak nih? Jadi baca Al-Quran, misalnya kita baca Al-Quran setengah juz, nanti dihitung. Dalam setengah juz itu bebas kita buka yang mana aja. Nanti dihitung jumlah huruf kha-nya berapa, jumlah huruf shin-nya berapa. Kalau kha-nya lebih banyak maka khair, berarti bagus. Kalau shin-nya lebih banyak maka syarrun, berarti buruk, jangan dilanjutkan. Ada lagi yang lewat mimpi. Nunggu mimpi Pak Ustadz, kalau ngelihat cahaya putih berarti bagus. Itu semua adalah ijtihadnya ulama. Ijtihadnya ulama di dalam istikharah. Tetapi yang terpenting dari semua itu, bagaimanapun caranya, sholat, intinya mekanismenya adalah sholat, lalu kita berdoa sampai menemukan kemantapan hati atas pilihan kita. Itu sebenarnya intinya. Mau dengan baca Quran, mau cukup dengan berdoa, sambil nunggu mantap hati, itu bebas. Tapi yang jelas istikharah itu intinya sholat, setelah sholat kita doa, setelah doa sudah mantap belum? Kalau belum, istikharah lagi. Belum, istikharah lagi. Sampai kapan? Sampai mantap. Biasanya kalau sudah istikharah berkali-kali,
sama Allah, dikasih asbab yang membuat kita mantap ke salah satu pilihan. Gitu Mas Yuki. Itu yang bisa saya jawab, kurang lebihnya nanti ditambah oleh asatid yang lain. Monggo Bapak Ibu. Mari kita tutup kajian di siang hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Mudah-mudahan majlis ini menjadi asbab Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, Allah menambahkan keberkahan dalam kehidupan kita, Allah menambahkan kesehatan walafiat pada kita semua, keluarga kita, tetangga kita, semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.